Oke, annyeonghaseyo, Yorobun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke jumpa lagi di video pembahasan Munhwa Wajongbo yang ada di buku EPS topik terbaru. Kali ini kita di bab 8 ya, tentang Nopinmal Gua Banmal ya, bentuk sopan atau bentuk halus dan bentuk tidak sopan ya. Bentuk tidak sopan itu maksudnya bukan omongannya nggak sopan, tapi maksudnya kita ngomong dengan secara akrab gitu, lebih dekat. Kalau kita ngomong, kalau bahasa Jawa bahasa ngoko gitu ya, jadi nggak ada tingkatan, nggak ada apa ya, kayak level-levelan lebih tinggi, siapa lebih tinggi gitu gitu, maksudnya banmal itu seperti itu. Karena banyak yang anggap banmal dikonotasikan nggak sopan, terus bahasanya sak-sai gitu, nggak, maksudnya karena ada sopan, ada bentuk nggak sopan, tapi nggak sopannya di sini maksudnya itu bahasa biasa gitu, bahasa sehari-hari. Dan di sini kalau dibandingkan dengan buku yang EPS Topik yang 2015 ini, ada tambahan ya. Kalau di sini hanya satu paragraf saja, sedangkan kalau di buku yang terbaru ada 2 paragraf. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum pembahasan kita mulai, saya nggak bosan-bosan minta tolong untuk di like dan di subscribe videonya agar bisa lebih banyak lagi orang yang melihatnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita di paragraf pertama ini, nopimal. Nopimal artinya bentuk halus atau bentuk sopan. Gua dan banmal bentuk tidak sopan. Ini atau jondet-mal ya, anunya apa, persamaannya, istilahnya lah. Kita masuk ke kosakatanya dulu. Ada nopimal, bentuk bahasa bentuk sopan atau halus. Jondet-mal juga artinya sama. Kemudian ada banmal, tidak sopan. Lalu ada jiwi, kedudukan atau jabatan. Kemudian sang debang itu lawan bicara. Kemudian jonjung hada itu menghargai. Kalau ada imi makna. Lalu cuigen, saat ini atau belakangan ini, maksudnya itu masa-masa kini, masa sekarang gitu. Kemudian jikjang adalah tempat kerja. Lalu nata, rendah. Kemudian dewa sering muncul, ada di buku itu ada dewa 1, dewa 2, itu dewa percakapan. Terus sangwang itu situasi atau keadaan. Kemudian gubyol hada itu membedakan. Lalu ada bulbyon hada itu tidak nyaman. Oke, kita masuk ke kalimatnya. Hanggu goinen nopin mal gua ban mari isem nida. Jadi di Korea itu isem nida ada. Oh, ini harusnya jadi satu. Isem nida ada, banmal bahasa tidak sopan, gua dan nopimal bahasa bentuk halus atau sopan. Nopimaral jasin boda naiga manggona jiwika nopen saramege sayong hayo banmaren naiga joken sarang mege sayong hamnida. Nopin maren bahasa halus, bahasa bentuk halus. Sayong hayo digunakan ege kepada sarang orang, kepada orang. Nopen yang lebih tinggi, jiwi jabatan atau kedudukannya, gona atau man banyak naik usia, banyak usianya, boda daripada jasin diri sendiri ya. Jadi di bahasa halus itu digunakan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya atau yang lebih banyak usianya daripada kita, daripada diri sendiri. Kemudian banmaren bahasa bentuk tidak sopan. Sayong hamnida digunakan ege kepada saram orang, joken yang lebih sedikit naik usia. Jadi digunakan kepada orang yang lebih sedikit usianya, lebih muda maksudnya. Corona, tetapi
Jasin boda naiga jogodo comanan saramina gagap jianen saramegenen sang debangal jung haneng pimiro nopi marel sayong haneng gosi josem nida. Tetapi sayong haneng gosi josem nida sebaiknya menggunakan nopimal bahasa yang halus dengan makna atau dengan maksud Jungjung Hanen menghargai sang debang lawan bicara kepada saram orang gagap jianen gagapda kan dekat, jianen berarti tidak, kepada orang yang tidak dekat, ina atau saram orang manan bertemu com itu pertama kali, jadi baru pertama kali bertemu Jogodo walaupun lebih sedikit naik usianya daripada Buddha lagi Jasin, daripada diri sendiri. Di sini muncul juga Jasin Buddha. Jadi, tetapi sebaiknya menggunakan bahasa yang halus untuk dengan maksud menghargai sang debang lawan bicara, jadi kepada orang yang tidak dekat, gagap jianan yang tidak dekat, atau orang yang baru pertama kali ketemu. Jadi walaupun mereka lebih muda, tapi kalau baru pertama kali ketemu atau enggak akrab itu biasanya juga menggunakan bahasa yang halus. Kalau di Jawa kan juga gitu. Orang Jawa kalau kita enggak akrab juga ada boso kromonya kan. Kalau pertama kali ketemu atau walaupun mereka anak muda atau lebih muda itu tetap biasanya lebih menggunakan bahasa yang halus, bahasa kromo. Ada sungkannya gitu, menghormati. Suigenenen saat ini atau belakangan ini jikjange sodo jasin boda origona jiwiga najen saramege nopim marel sayong haneng gyonguga mansem nida. Belakangan ini jikjange sodo, jikjang itu tempat kerja, sodo di tempat kerja juga, dolan juga di tempat kerja juga mansem nida banyak. Gyeongu itu bisa kasus, bisa juga situasi. Banyak situasi sayong hanen yang menggunakan sayong hanen yang menggunakan nopimal bahasa halus kepada saram orang yang nada itu rendah, yang lebih rendah atau yang rendah jiwi, jabatannya gona atau ori, muda lebih atau muda boda daripada jasin diri sendiri. Muncul juga di sini jasin boda, 3 kali muncul jasin boda daripada diri sendiri. Jadi belakangan ini ada banyak situasi menggunakan bahasa yang halus kepada orang yang lebih rendah jabatannya atau yang lebih muda usianya daripada diri sendiri atau daripada kita. Lanjut. Hanggu goro malhal tenen dewasang debangina dewasang wangi tara nopi malgua ban malhal jal kubior heso sayong heyaham nida. Hanggu goro menggunakan bahasa Korea atau dengan bahasa Korea mahal tenen ketika berbicara menggunakan bahasa Korea sayong heyaham nida harus sayong menggunakan kubyul heda itu membedakan jal dengan baik, banmal itu bahasa informal, gua dengan atau dan, nopimal bahasa halus, tara tergantung sangwang itu situasi atau keadaan, dewa percakapan, ina atau sang debang lawan bicara dewa. Jadi percakapan. Jadi kalau secara lengkap kita mengartikannya ketika berbicara dengan bahasa Korea, ketika menggunakan bahasa Korea saat berbicara harus menggunakan kubyul hiso, membedakan. Jadi penggunaannya itu harus dibedakan gitu, menggunakan ya apa itu, yaitu si banmal sama nopinmal, menggunakannya harus dibedakan antara
Banmal sama nopinmal tara tergantung dewa sangwang, keadaan atau situasi percakapan, atau dewa sang debang atau lawan bicara di percakapan itu. Jadi kita harus membedakan antara si banmal sama nopinmal itu tergantung sama situasi, keadaan, atau sama lawan bicaranya. Kita harus membedakan itu. Ini ada apa? Konklusinya, kesimpulannya, keroji anemyon, jika tidak keroji anemyon, jika tidak begitu, jika tidak seperti itu, maksudnya mengacu pada membedakan ini. Jika nggak membedakan seperti itu, jika tidak membedakan pembicaraan itu seperti apa, sang debangal bulbion hage halsu isem nida bisa bulbion hage membuat bulbion tidak nyaman, bisa membuat tidak nyaman sang debang, si lawan bicara. Jadi kalau kita nggak memperhatikan itu, tidak memperhatikan si banmal atau nopinmal dalam suatu situasi, kita bisa membuat lawan bicara nggak nyaman atau lebih parahnya bisa buat tersinggung. Kita lanjut di paragraf kedua, ada beberapa kosakatanya. Kajuk, keluarga, guangge, hubungan atau kaitan, itu sering muncul di soal ya. Guangge nenggot, dan tal anak perempuan, adil anak laki-laki, kemudian bumo orang tua ya, bumo. Kalau kita sering menghafal dari dulu itu bumonim. Nim itu untuk meninggikan, jadi karena orang tua itu ya lebih tinggi, jadi kita pakai kebiasaan atau bumonim, tapi asal katanya dari bumo, ini orang tua. Kemudian swipta itu muda, jinwilgam itu keakraban, lalu ada keroneda itu menimbulkan atau menampakkan, jungyohada itu penting, lalu ada yokwal itu peran. Kita masuk ke kalimatnya. Hanpyeon, sementara itu jasin boda naiga manado kajokwa kaci aju gakaun guangge ramyon bahan marel sayong hagidoham nida. Sementara itu jasin boda naiga manado, walaupun banyak usianya boda daripada diri sendiri, walaupun lebih banyak usianya ya daripada diri sendiri, sayong hagidoham nida juga menggunakan banmal maaf, ini mana itu lebih banyak, walaupun lebih tinggi, lebih banyak usianya, lebih tua, juga menggunakan banmal, bahasa non informal, bahasa yang tidak bukan informal, yang tidak sopan. Ramyon, jika guangge, jika hubungannya gakaun, yang dekat, aju, sangat, jadi yang sangat dekat. Wakaci itu seperti gajuk, seperti keluarga. Jadi walaupun usianya itu lebih tua, tapi kalau dia itu hubungannya sangat dekat seperti keluarga, itu bisa juga atau kadang-kadang juga menggunakan yang tidak sopan, menggunakan banmal. Talina dari bumonim ke banmal haneng gosel swibke derelsu ineng goto itemonim nida. Ya, Tarina adri anak laki-laki atau anak perempuan ya, itemonim nida, karena penggunaan seperti ini. Derelsu ineng godo, jadi bisa mendengarkan swibge dengan mudah jika melakukan atau berbicara bahasa yang enggak sopan kepada orang tua, atau orang tua itu kalau menggunakan bahasa yang enggak sopan, atau anak-anak itu menggunakan enggak sopan tuh kayak menimbulkan keakraban gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa didengarkan sama orang tua itu kalau kita akrab gitu kan. Tapi kalau
ada jarak. Terus di Indonesia pun seperti itu. Saya lihat beberapa ya, kalau ada anak itu ngomong ke orang tua itu boso boso kromo, halus, hormat gitu, kayak ada jarak gitu loh. Sedangkan kalau kita eh, bahasanya biasa, bahasa sehari-hari kayak sama kayak teman, jadi lebih akrab. Jadi mau cerita ke orang tua itu bisa didengar, bisa, dan nggak sungkan gitu loh. Kan ada banyak orang tua sama anak itu berjarak, itu salah satu alasannya itu kalau menurut saya karena ini, karena harus harus sopan, harus halus, harus kromo gitu, jadi kayak berjarak gitu. Sedangkan kalau yang akrab, yang ngomongnya pakai bahasa sehari-hari malah lebih dekat, dan mau curhat mau apa itu enak. Jadi jarang bohongnya gitu anak-anak kalau lebih dekat sama orang tua itu. Itu apa ya, opini saya lah, pendapat saya seperti itu. Ini kesimpulannya di apa kalimat terakhir, iwa kaci, dengan demikian nopi malgua ban maren jungjongi jongdo pun man anira, bukan hanya untuk menghormati. Jadi si penggunaan bahasa apa tinggi, bahasa nopkan tinggi, bahasa halus dan tidak halus itu tidak hanya untuk menghormati atau menghargai saja. Jinmil gami jongdorel deronenan jongyuhan yokwal hamnida, tetapi juga berperan yokwal hamnida, juga berperan jongyuhan penting deronenan. Deronenan itu ini untuk menampakkan jinmilgam, jinmilgam keakraban. Jadi selain untuk menghargai, untuk mengklasifikasikan, kita harus menghargai ke orang, harus bahasa halus atau bahasa akrab, tapi juga bisa menampilkan atau menampakkan keakraban hubungan ya, antara entah dengan orang tua, entah dengan teman, atau dengan juga atasan atau bawahan ketika di tempat kerja. Jadi ini ada tambahan ya, tambahan dari yang ini, yang di buku lama. Ini tambahannya, ini yang biasanya keluar ya, keluar di apa soal-soal panjang ini, teks-teks seperti ini. Mungkin nanti yang keluar teks yang ini ataupun yang atas. Jadi kita harus memahami di tiap bab di ini, di budaya sama informasi ini. Oke, untuk kali ini sekian saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.